Kejutan naturalisasi Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dekati bek Leeds United. Timnas Indonesia kembali memberi kejutan. Sosok Patrick Kluivert, pelatih anyar Garuda, tertangkap kamera menyaksikan laga Oxford United kontra Leeds United. Jai Itzes di laga krusial Serie A, tembok kokoh yang mulai retak. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, kembali mendapat sorotan saat memperkuat Venezia FC dalam laga penting pekan ke-33 Serie A melawan Empoli. Sandy Walsh, SUGBK bikin merinding. Di sini kami bisa kalahkan siapa saja. Tak ada tempat seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Itulah yang dirasakan bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, setiap kali kembali ke Jakarta mengenakan seragam Garuda. Breaking news, Liga Malaysia incar bintang Timnas Indonesia. Eliano Rajders masuk radar Selangor FC. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Kejutan naturalisasi Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dekati bek Leeds United. Timnas Indonesia kembali memberi kejutan. Sosok Patrick Kluivert, pelatih anyar Garuda, tertangkap kamera menyaksikan laga Oxford United kontra Leeds United. Namun bukan sekadar nonton, ia diduga sedang menjalankan misi khusus, membungkus satu bintang dari divisi Championship, yaitu Pascal Struijk. Kehadiran Kluivert bersama asistennya, Denny Lanzaat, awalnya dianggap hanya untuk memantau dua pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni. Tapi sorotan langsung berubah saat kamera menunjukkan satu nama besar duduk tepat di depan mereka, Pascal Struijk. Bek tangguh milik Leeds United itu tanpa absen dalam laga, namun kehadirannya memunculkan spekulasi besar. Apakah Pascal Struijk akan jadi naturalisasi selanjutnya? Rumor ini sejatinya bukan hal baru. Jauh sebelumnya, kanal YouTube ternama Belanda, Voetbal Premier, telah membahas kemungkinan Struijk memperkuat Indonesia, menyebut bahwa ia diizinkan bermain untuk Garuda karena memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek. Dengan sinyal kuat ini, Kluivert diduga tengah mencoba memuluskan target lama yang sempat terhenti. Bila Struijk resmi dinaturalisasi, Timnas Indonesia akan mendapatkan sosok dengan 6 keunggulan utama yang sangat krusial untuk level Asia, bahkan dunia. 6 keistimewaan Pascal Struijk untuk Timnas Indonesia. Pengalaman Eropa. Struijk adalah pemain hasil tempaan Belanda. Memulai karir di ADO Den Haag U19, ia sempat memperkuat Ajax U19 sebelum bergabung dengan Leeds United. Bersama Leeds, ia sudah tampil di lebih dari 150 pertandingan dan menjadi bagian dari tim yang menjuarai Championship 2019-2020 serta sempat tampil reguler di Premier League. Reading the ball yang mumpuni. Ia dikenal cerdas membaca permainan. Struijk tahu kapan harus menekan lawan dan kapan cukup menjaga ruang, kemampuan reading the ball yang tak semua bek miliki. Ketenangan tinggi. Sebagai bek tengah, Struijk jarang terpancing emosi. Sejak 2020, hanya mengoleksi 18 kartu kuning dan 1 kartu merah, mencerminkan kedewasaan dan pengambilan keputusan yang matang. Build up dari belakang. Struijk bukan tipikal bek konvensional. Ia piawai mengalirkan bola dari bawah, menjadi penghubung awal dalam membangun serangan, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam skema modern. Akurasi umpan jarak jauh. Keistimewaan lainnya adalah akurasi long ball yang tinggi. Ia sering meloloskan bola melewati garis pertahanan lawan, membuka ruang bagi winger atau striker untuk beraksi. Multifungsi. Struijk bisa dimainkan di 3 posisi berbeda. Bek tengah, 103 laga, 14 gol, 3 assist. Bek kiri, 28 laga, 3 gol, 1 assist. Gelandang bertahan, 18 laga, 2 gol. Fleksibilitas inilah yang membuatnya berharga tinggi untuk setiap pelatih. Jika proses naturalisasi ini benar terjadi, maka Indonesia tak hanya mendapatkan pemain top dari Eropa, tetapi juga sosok pemimpin baru di lini belakang. Dengan usia 25 tahun dan puncak karir yang masih panjang, Pascal Struijk bisa menjadi tulang punggung Garuda untuk bertahun-tahun ke depan. Dan kalau Patrick Kluivert berhasil mendatangkan dia, maka satu hal jadi jelas, proyek naturalisasi Timnas Indonesia benar-benar memasuki babak baru yang lebih ambisius dan lebih mengerikan. Jai Itzes di laga krusial Serie A, tembok kokoh yang mulai retak. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, kembali mendapat sorotan saat memperkuat Venezia FC dalam laga penting pekan ke-33 Serie A melawan Empoli, Minggu, 20 April 2025. Pertandingan yang digelar di Stadion Komputer Gross Arena ini punya misi besar,
Salvezza alias bertahan di kasta tertinggi Italia. Seperti biasa, Idzes dipercaya turun sejak menit awal dan bermain penuh selama 90 menit. Namun kali ini, penampilannya menuai penilaian beragam dari media-media Italia. Babak pertama, tembok tak tertembus. Di 45 menit awal, Idzes tampil solid. Ia menjaga lini belakang Venezia tetap bersih dari kebobolan dan bahkan nyaris mencetak gol melalui sundulan tajam di menit ke-13. Sayangnya, bola berhasil ditepis oleh kiper Empoli, Davis Fast. Media seperti Tutto Mercato Web dan Calcio Mercato memuji kesigapan Idzes dalam marking dan menutup celah. Ia juga digambarkan sebagai ancaman nyata dalam skema bola mati Venezia. Hampir tidak melakukan kesalahan di babak pertama. Pemimpin duel bola mati dan berbahaya dalam situasi set pitch, tulis Calcio Mercato. Babak kedua, konsentrasi mulai goyah. Namun, babak kedua menjadi cerita berbeda. Pada menit ke-59, Empoli mencetak gol pertama lewat Jacopo Fazzini. Gol ini terjadi karena Idzes gagal mengantisipasi pergerakan tanpa bola dari Fazzini yang menyambar umpan dari Liam Henderson. Setelah itu, pertahanan Venezia disebut mulai goyah. Meski Venezia sempat membalikan keadaan lewat Johnny Yeboah dan Gianluca Busio, kemenangan yang sudah di depan mata lepas begitu saja di menit ke-87. Tino Anjorin membobol gawang Venezia setelah menggiring bola melewati lini belakang, termasuk Jay Idzes yang jadi pemain terakhir berusaha menghalau. Sayangnya, tackle sang kapten tak mampu mencegah bola bersarang di pojok bawah gawang. Penilaian media, dari tegas hingga toleran. Tutto Mercato Web, nilai 5, performa baik di awal, namun kehilangan konsentrasi yang fatal. Sport Mediaset, nilai 5 penilaian serupa, soroti kelengahan pada momen krusial. Calcio Mercato, nilai 6 lebih positif, sebut Idzes tetap menjadi pemimpin di lini belakang. Sofascore, 6,4 terendah di antara starter Venezia. Apa artinya untuk timnas Indonesia? Meski hasil laga tidak ideal, Jay Idzes tetap menunjukkan kualitas sebagai bek tangguh dengan kemampuan duel dan positioning yang baik, terutama di babak pertama. Namun momen-momen kecil seperti kehilangan fokus bisa berdampak besar, apalagi di level tertinggi seperti Serie A. Sebagai kapten timnas Indonesia, performa ini tentu jadi pelajaran penting. Idzes tetap andalan, tapi konsistensi di sepanjang laga harus jadi perhatian utama menjelang turnamen besar seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Sandy Walsh, SUGBK bikin merinding. Di sini kami bisa kalahkan siapa saja. Tak ada tempat seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Itulah yang dirasakan bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, setiap kali kembali ke Jakarta mengenakan seragam Garuda. Maret lalu, SUGBK kembali jadi saksi bisu momen penting. Indonesia mengalahkan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah kemenangan krusial setelah sebelumnya dihantam Australia. Dan di balik 3 poin berharga itu, Sandy tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Bermain di SUGBK selalu istimewa. Getarannya, atmosfernya saya merinding hanya memikirkannya. Bersama puluhan ribu supporter yang memadati tribun, energi yang dirasakan Sandy dan rekan-rekannya bukan main. Kami merasa bisa mengalahkan siapapun di kandang sendiri. SUGBK bukan sekadar stadion, ia adalah rumah, benteng, dan sumber kekuatan. Sandy, yang saat ini membela Yokohama F. Marinos di Jepang, bahkan menyebut kemenangan atas Bahrain sebagai titik penting. Bukan hanya secara hasil, tapi dari rasa percaya diri dan kebersamaan yang muncul malam itu. Sebagai tim kami tampil bagus bersama para penggemar dan meraih kemenangan. Kini, Sandy dan skuad Garuda bersiap menghadapi ujian besar lainnya. Pada bulan Juni, mereka akan kembali ke SUGBK untuk menjamu Cina, sebelum melawat ke markas Jepang. Laga-laga hidup mati yang akan menentukan apakah Indonesia melanjutkan mimpi menembus Piala Dunia. Dan Sandy, dia sudah tidak sabar. 3 poin dan semangat tinggi untuk pertandingan berikutnya. Terima kasih atas dukungannya. SUGBK telah membuktikan dirinya sebagai salah satu atmosfer paling magis di Asia. Dan bersama para Garuda, stadion ini siap menciptakan keajaiban lainnya. Breaking news, Liga Malaysia incar bintang timnas Indonesia. Eliano Raiders masuk radar Selangor FC. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Eliano Raiders, pemain timnas Indonesia yang saat ini bermain di Eropa, dikabarkan tengah diminati klub raksasa Malaysia, Selangor FC.
Jurnalis Malaysia buka suara, Selangor pantau Eliano. Rumor ini pertama kali diembuskan oleh jurnalis Malaysia, Afineswaran Taharumalengam, lewat akun X pribadinya. Ia menyebut bahwa Selangor FC, klub berjuluk The Red Giants, saat ini tengah serius memantau perkembangan Eliano Reijnders di Belanda. Selangor sedang memantau pemain internasional Indonesia, Eliano Reijnders. Ia bisa bermain sebagai bek sayap maupun winger, tulis Afineswaran. Menurutnya, fleksibilitas Eliano membuatnya menjadi incaran utama, mengingat Selangor tengah butuh tambahan tenaga di sektor sayap dan lini serang. Eliano, masa depan timnas yang berkibar di Eropa. Eliano saat ini bermain untuk PSV Zwolle di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung sejak 2020 dan baru saja memperpanjang kontraknya hingga Juni 2027. Pemain multiposisi ini bisa bermain sebagai winger, bek sayap, dan gelandang serang. Meski belum mencetak gol atau assist dalam 17 laga musim ini, performa dan potensi Eliano tetap dianggap menjanjikan. Bukan pemain biasa, adik dari bintang AC Milan. Eliano bukan nama asing bagi pecinta sepak bola Eropa. Ia adalah adik kandung dari Tijjani Reijnders, gelandang andalan AC Milan dan timnas Belanda. Kehadiran Eliano di timnas Indonesia sendiri baru terjadi setelah resmi dinaturalisasi pada Oktober 2024. Sejauh ini, ia sudah mencatatkan 3 caps bersama Garuda, dan tampil cukup meyakinkan dalam proses adaptasinya. Ke Liga Petani? Atau tetap di Eropa? Isu ini tentu membuat banyak fans timnas Indonesia bertanya-tanya. Haruskah Eliano pindah ke Liga Malaysia demi menit bermain lebih banyak? Ataukah ia sebaiknya tetap bersaing di Eredivisie untuk berkembang di level yang lebih tinggi? Satu hal yang pasti, daya tarik pemain timnas Indonesia kini semakin besar di Asia Tenggara. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.